أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق أجمعين، سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الأطيبين الأطهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita masih diberi taufik bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, di saat banyak juga yang akhirnya tidak mengalami bulan suci Ramadan. Dan tentunya kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita, telah berpindah ke sisi Allah, keharibaan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk menambah ketakwaan kita, keimanan kita, istiqamah kita, dan semakin kita berusaha agar dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jangan sampai bulan suci Ramadan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik bulan di sisi Allah, huwa indallahi afdhalus syuhur. Ini termasuk kalimat yang diucapkan Rasulullah mengenai bulan suci Ramadan, bahwa bulan ini itu di sisi Allah adalah sebaik-baik bulan. Itu jelas di sisi Allah dan di sisi hamba-hambanya yang saleh. Namun bisa jadi bulan suci Ramadan menjadi seburuk-buruk bulan bagi sementara manusia karena dia tidak memanfaatkannya sebaik mungkin. Ini bulan suci Ramadan bisa menjadi barakah, rahmah, maghfirah. Bisa menjadi sebaliknya bagi sementara orang. Bisa menjadi malapetaka. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu ada ucapan Rasulullah yang mengatakan bahwa secelaka-celakanya manusia itu yang tidak mendapatkan apa-apa di bulan suci Ramadan ini celaka betul. Na'udzubillah min dzalik. Karena itulah sebetulnya kita sudah diarahkan, kita sudah diberi bimbingan dari sejak sebelum bulan suci Ramadan datang. Khususnya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, itu kita sudah diberi bimbingan supaya ketika memasuki bulan suci Ramadan sudah betul-betul kita siap. Namun tidak ada kata terlambat, maka kita jangan sampai terlewatkan, jangan sampai sia-sia, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang cilaka di bulan suci Ramadan ini. Saya akan mengutip sebagian saja khutbah Rasulullah yang begitu indah, yang mungkin saudara-saudara sekalian sudah pernah mendengar atau bahkan sering mendengar, namun saya yakin tidak pernah jemu untuk kembali mendengar, mengambil hikmah dari setiap kata dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau di menjelang bulan suci Ramadan
mengatakan di hadapan sahabat-sahabat beliau, "Ayuhan nas, innahu qad aqbala ilaikum syahrullah." Wahai sekalian manusia, ini sebentar lagi akan datang, kalian akan memasuki syahrullah, bulan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Beliau mengatakan, bil barakati wal rahmati wal maghfirah. 3 hal yang disebut oleh Rasulullah. Membawa barakah, kemudian rahmah, kemudian maghfirah. Barakah adalah kebaikan, kemuliaan yang tidak terputus, yang selalu tumbuh. Ini barakah. Kemudian rahmah. Membawa rahmat, kita tentunya tahu, sering mendengar istilah rahmat. Kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu seluas-luas rahmat Allah adalah keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, membawa maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita renungkan, bahwa tidak ada keberkahan tanpa adanya bimbingan dari orang-orang yang diberi mandat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membimbing hamba-hambanya. Mana mungkin kita mendapatkan barakah tanpa dibimbing oleh Rasulullah, tanpa dibimbing oleh para imam yang suci? Tidak mungkin. Karena mereka inilah yang akan memberikan kebaikan, kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan yang tidak ada putusnya, tidak ada batasnya, tidak ada henti-hentinya. Saya memang ingin menekankan bahwa di bulan puasa ini, jangan sampai kita tidak merasakan berpuasa bersama para imam, khususnya Imam Mahdi. Ini sering tidak kita rasakan. Ketika kita berbuka misalnya, pernahkah terlintas dalam benak kita, ini Imam Mahdi nanti bukanya dengan siapa? Bukanya pakai apa? Bagaimana keadaan imam kita ketika berbuka? Jadi mestinya ketika kita mengatakan, Allahumma laka sumna, wa ala rizqika aftarna, fataqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Ini juga terlintas bahwa kita berpuasa dan berbuka bersama Imam Mahdi. Kalau dalam riwayat disebutkan, barang siapa bangun pagi tidak mementingkan urusan kaum muslimin, maka dia tidak termasuk dalam golongan kaum muslimin. Lalu bagaimana kalau tidak memikirkan Imam Mahdi? Tidak memikirkan kaum muslimin saja, tidak dianggap bagian dari kaum muslimin. Jadi kalau kita, na'udzubillah min dzalik, tidak memikirkan Imam Mahdi, tidak memikirkan imam kita, imam zaman kita ini, bisa jadi atau pastilah kita tidak dianggap golongannya. Kita tidak dianggap sebagai bagian dari beliau. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu, kenapa ditekankan tuh doa-doa? Disebut Imam Mahdi, doa iftitah misalnya, ditekankan itu tentang Imam Mahdi. Kita mohon kepada Allah agar Imam Mahdi itu dijaga, Imam Mahdi itu diberi kekuatan dengan Rohul Kudus, dan lain sebagainya, kemenangan, diberi pertolongan, diberi bantuan. Jangan Anda pikir Imam Mahdi bersenang-senang. Imam Mahdi itu paling menderita di alam ini. Ya. Jadi harus dijaga kebersamaan itu. Harus kita rasakan betul-betul. Kita tekankan bahwa kita berpuasa bersama Imam Mahdi, kita berbuka bersama Imam Mahdi. Nah, ini barakah. Dan inilah rahmat
Inilah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang berpuasa mikir diri sendiri, memikir pahala, memikir yang penting sudah tidak ada kewajiban sudah jatuh. Sudah tidak wajib lagi, tidak perlu qadha. Berpuasa memikirkan diri sendiri. Ini perlu latihan, perlu penekanan. Jadi ketika Rasul mengatakan syahrun huwa indallahi afdalus syuhur, ini adalah bulan yang di sisi Allah merupakan seutama-utama bulan. Bulan yang paling utama adalah ketika Anda merasakan bersama Imam Mahdi Al-Muntadhar. Ajjalallah ta'ala farajahu syarif. Kemudian wa ayyamuhu afdalul ayyam. Hari-harinya sebaik-baik hari. Tentu. Tapi ketika Anda sendiri, apakah itu sebaik-baik hari bagi Anda? Ketika Anda bersama imam Anda, imam yang memang dinas oleh Allah Subhanahu wa taala, imam yang sah, imam yang syar'i, tentu itu sebaik-baik hari, sebaik-baik malam, sebaik-baik waktu. Dan nafas kita tasbih, tidur kita ibadah, khususnya di bulan suci Ramadan, karena ini sebaik-baik bulan. Di luar bulan suci pun itu adalah sangat baik. Sebaik-baik kehidupan kita adalah ketika kita bersama imam kita. Dan seburuk-buruk hari, seburuk-buruk waktu, seburuk-buruk malam, seburuk-buruk keadaan ketika kita tidak bersama imam kita. Jadi pengertian yadullah ma'al jamaah, tangan Allah itu bersama jamaah, itu bersama Imam Mahdi. Kalau tidak bersama Imam Mahdi, dengan jamaah siapa lalu kita? Apakah kita berjamaah? Tentu tidak. Jadi saudara-saudara sekalian, beruntunglah ketika seseorang merasakan keberadaan imam zamannya. Merasakan mendapatkan siraman rohani, mendapatkan cahaya spiritual dari imam zamannya. Kita tidak pernah mengandalkan diri kita. Jadi doa Allahumma kun li waliyikal Hujjat ibn al-Hasan dan seterusnya itu sangat penting sekali. Kemudian kita bangun tidur, ucapkan salam, assalamu alayka ya sahibaz zaman. Itu penting sekali. Ya Mahdi adrikni, penting sekali. Itu bukan istilahnya gerak-gerik lidah saja, bukan kita mengharap pahala saja. Biasanya kalau orang mengharap pahala, malah nggak sampai, malah rusak ibadahnya. Tapi ketika ditumbuhkan kecintaan, ditumbuhkan kebersamaan, itulah pahala pasti. Tapi kalau setujuan utama pahala, biasanya rusak ibadah kita. Ketika kita berselawat, itu apa intinya? Intinya adalah hubban wa syauqan, cinta dan rindu kepada Rasulullah dan Ahlul Bait, bukan mau numpuk-numpuk pahala. Kalau sudah timbul cinta dan rindu, itu sudah pasti dapat pahala. Pasti dapat kemuliaan dan keselamatan, keagungan, barakah. Tentunya bicara ini akan bisa lebih panjang lagi. Jadi mudah-mudahan ini juga yang ditekankan oleh Rasulullah dalam khutbah beliau. Saya tentu tidak akan baca semuanya, agak panjang. Namun ditekankan bahwa kita mohon taufik kepada Allah di bulan suci ini untuk gemar membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Bangun tidur sebisa mungkin baca Al-Quran. Ada kesempatan walaupun cuma 10 ayat. Ya, setiap kesempatan kita baca Al-Quran. Kemudian ditekankan untuk sedekah, untuk salawat. Ini sedekah ditekankan di bulan suci Ramadan. Kemudian menghormati orang-orang tua, menyayangi orang-orang yang lemah, yang lebih kecil, anak-anak kecil,
Ya, menyayangi orang-orang miskin ini sangat ditekankan di bulan suci Ramadan. Jadi jangan sibuk dengan zikir, ibadah, sholat sunnah saja, namun tidak memikirkan orang-orang miskin, ya, tidak menghormati orang-orang yang tua dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa merasakan kelezatan beribadah di bulan suci Ramadan, dan sekali lagi saya tekankan, mudah-mudahan kita merasakan kebersamaan dengan imam zaman kita, dan kita pasti akan didoakan oleh beliau. Walhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.